Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gathan Al-Faruq dari kelas X TJKT 1 nomor 23. Saya ingin mempresentasikan materi konektivitas antar ruang dan waktu. Mari kita mulai. Ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang satu dengan lainnya berbeda, memiliki karakteristik masing-masing baik tanah, batuan, dan sebagainya. Pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik yang berpengaruh terhadap tingkah laku baik langsung maupun tidak langsung. Pada manusia, interaksi antar ruang disebut mobilitas penduduk. Pada informasi disebut komunikasi, pada barang disebut transportasi. Kondisi yang diperlukan dalam interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Ini contoh bagan saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Wilayah A surplus sayuran dan wilayah B surplus ikan sehingga terjadinya interaksi antar wilayah. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih ke membeli ikan ke wilayah C. Ini contoh bagannya. Wilayah A yang surplus minus sayuran, minus ikan yang tadinya memiliki hubungan kuat dengan wilayah B, surplus ikan minus sayuran, tetapi karena jarak dan terlalu memakan biaya, sehingga wilayah A beralih ke wilayah C yang sama-sama memiliki kebutuhan yang berbeda. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Selanjutnya yang ketiga, kemudahan transportasi atau transfer ability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut menjual sayuran ke wilayah, ini salah. Seharusnya ini ke wilayah C, bukan ke wilayah B. Ini contoh bagannya. Nah, selanjutnya, dampak interaksi antar ruang. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, pusat pertumbuhan menjadi lebih maju. Yang ketiga, penggunaan lahan berubah alih fungsi lahan. Yang keempat, mata pencaharian penduduk berubah. Yang kelima, sarana dan prasarana berkembang. Yang keenam, pertumbuhan sosial budaya. Yang ketujuh, perubahan jumlah penduduk. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling memengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Selanjutnya, interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Negara di Asia yang memiliki penduduk kota lebih dari 50% yaitu Singapura, Jepang,
Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Negara di Asia yang memiliki penduduk kota kurang dari 50%. Yang pertama India, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Mongolia, Nepal, dan Bangladesh. Yang sekarang dampak interaksi keuangan bagi desa. Dampak positifnya, yang pertama makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang kedua, makin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian atau agroindustri. Contoh, kopi, minyak goreng, tapioka, dan lain-lain. Yang ketiga, perluasan jalur jalan desa dan kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menjangkau daerah pedesaan, sehingga hubungan desa dan kota semakin terbuka. Dan dampak negatifnya, lunturnya orientasi pertanian yang pertama ya. Yang kedua, meningkatnya konsumerisme dan kriminalitas akibat siaran TV. Yang ketiga, berkurangnya tenaga produktif di bidang pertanian. Yang keempat, maraknya budaya kota yang tidak sesuai tradisi desa. Yang kelima, ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran dan pencemaran lingkungan menjadi masalah penting akibat interaksi desa dan kota. Dampak interaksi keuangan bagi kota. Dampak positifnya, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. Yang ketiga, produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan biasa dipasarkan hingga ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Karena dampak negatifnya, meningkatnya pengangguran yang pertama dan penduduk miskin. Yang kedua, penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, papan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Yang ketiga, menjamurnya pemukiman kumuh. Interaksi keuangan dalam bentuk perpindahan penduduk antar negara dan antar benua. Pengaruh interaksi keuangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara Indonesia dan negara Amerika yang berbeda benua terjadi interaksi karena saling membutuhkan dalam kehidupan ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia menghasilkan rempah-rempah, maka Indonesia mengekspor ke Amerika berupa rempah-rempah, kopi, teh, karet, pakaian. Indonesia mengimpor dari Amerika berupa kedelai, kapas, gandum, pesawat terbang yang tidak bisa dihasilkan oleh Indonesia sehingga terjadi interaksi ekonomi dua negara tersebut. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Eropa. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi informasi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian memengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, model rambut dan gaya berpakaian dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat memengaruhi kebijakan politik suatu negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina memengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina.
Indonesia menjalin hubungan dengan Palestina tetapi tidak menjalin hubungan dengan Israel. Bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina antara lain yang pertama, dukungan politik untuk kemerdekaan Palestina. Yang kedua, bentuk keuangan. Juli 2020 Indonesia membantu 36,5 miliar untuk pengungsi Palestina. Yang ketiga, bantuan pangan, pengembangan kapasitas, dan orang tua asuh. Baik, sekarang ini yang terakhir. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap bidang pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menjadikan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Terima kasih.